Perkenalkan, nama saya Irfan dan Wartasian. NIM saya adalah 2233142044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi blending dalam paduan suara untuk kategori mata kuliah paduan suara yang diampu oleh dosen Bapak Lamhot Basani Sihombing. Sekarang kita akan memasuki dari pengertian blending. Blending dalam paduan suara adalah proses penyatuan warna suara dari berbagai penyanyi agar menghasilkan harmoni yang seimbang dan tidak ada suara individu yang terlalu menonjol. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan suara yang homogen dan selaras, sehingga menghasilkan kesan musikal yang lebih indah dan kohesif. Dalam praktiknya, blending tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan estetika. Blending juga berhubungan erat dengan aspek akustik, ruang dan posisi penyanyi dalam ensemble faktor, seperti jarak antar penyanyi, resonansi ruangan, serta jenis repertoar yang dinyanyikan akan mempengaruhi sensitivitas dari blending tersebut. Sekarang kita akan masuk ke poin kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi blending. Yang pertama, mode bernyanyi. Faktor yang pertama adalah timbre. Timbre adalah salah satu elemen penting dalam paduan suara yang merujuk pada karakter suara individu. Hal ini dapat dilihat dari contoh. Timbre itu warna suara, sama seperti instrumen misalnya violin. Perbedaan antara violin satu dengan violin lainnya, walaupun ukurannya sama, tetapi kalau bahannya berbeda atau usia pembuatannya berbeda, itu pasti warna suaranya berbeda juga. Sekarang, kita bandingkan dengan vokal. Perbedaan timbre dalam sebuah paduan suara adalah hal yang wajar, mengingat karakter manusia yang berbeda-beda secara alami. Hal ini dapat dilihat dari menyamakan bunyi warna suara yang akan diinginkan. Apakah mau dibuat timbre yang gelap, ringan, mau yang terang, mau yang ke depan, atau mau yang ke atas, atau tebal. Itu tergantung bagaimana mereka ingin blending itu berhasil. Sekarang kita masuk ke poin B, yaitu forman. Forman adalah puncak frekuensi dalam spektrum suara manusia yang dihasilkan dari resonansi saluran vokal. Forman merupakan salah satu elemen penting dalam paduan suara yang merujuk pada terbentuknya resonansi penyanyi. Hal ini dapat dikatakan begitu karena resonansi diperlukan dalam paduan suara. Resonansi tiap manusia itu beda-beda. Jadi, jika ingin blending terkesan bagus dan juga enak didengar, kita membutuhkan resonansi yang satu. Jika ingin resonansi ke atas, anggota-anggota paduan suara harus menaikkannya bersamaan ke atas juga. Jika ingin resonansi ke bawah, anggota-anggota paduan suara harus kompak untuk menciptakan resonansi yang sama juga. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik penerapan blending. Teknik blending dalam paduan suara dapat diterapkan dan juga dapat dipelajari dengan yang pertama, yaitu latihan pernapasan. Latihan pernapasan sangat penting dalam membangun kontrol suara yang baik. Teknik pernapasan diafragma membantu penyanyi mengontrol suara dengan lebih stabil dan seragam. Selain itu, latihan pernapasan panjang dan pernapasan berirama dapat membantu penyanyi mempertahankan volume suara yang konsisten. Yang kedua adalah latihan resonansi. Latihan resonansi dilakukan agar setiap anggota paduan suara memiliki warna suara yang seimbang dan sama. Ini dapat dilakukan dengan latihan humming, vokalisasi, dan teknik placement suara. Penyanyi dapat mencoba menyanyikan nada dengan berbagai posisi mulut dan rongga resonansi untuk menemukan suara yang paling sesuai dengan kelompok. Yang ketiga adalah latihan intonasi. Ketepatan nada harus dijaga melalui latihan pendengaran atau ear training,
serta latihan menyanyikan interval dari akord secara akurat. Latihan dengan piano atau alat musik lainnya dapat membantu penyanyi membiasakan diri dengan nada-nada yang benar dan lebih baik. Yang keempat adalah latihan homogenitas warna suara. Setiap penyanyi harus menyesuaikan timbre suaranya dengan anggota lainnya melalui latihan mendengarkan satu warna lain dan menyesuaikan warna suara agar lebih menyatu. Dan yang terakhir adalah latihan dinamika. Latihan dinamika bertujuan untuk menyesuaikan volume suara antar penyanyi sehingga tidak ada yang terdengar lebih menonjol. Latihan ini dilakukan dengan menyanyikan frase musik dengan berbagai level dinamika, mulai dari pianissimo hingga fortissimo untuk melatih kontrol volume suara. Berdasarkan pembahasan dalam video saya di atas, dapat disimpulkan bahwa blending merupakan aspek krusial dalam paduan suara yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan suara yang harmonis dan seimbang. Blending tidak hanya melibatkan aspek teknis seperti kontrol vokal, pernapasan, resonansi, intonasi, tetapi juga faktor non-teknis seperti perasaan kolektif dan koordinasi antara penyanyi. Penerapan teknik blending yang efektif dapat dilakukan melalui berbagai latihan, seperti pernafasan yang seragam, resonansi yang seimbang, pengaturan dinamika suara, dan lain-lain. Dengan penerapan blending yang baik, paduan suara dapat menghasilkan harmoni yang lebih indah, memperkuat ekspresi musikal, dan memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih menyatu dan menyenangkan bagi pendengar. Untuk mencapai hasil blending yang optimal, diperlukan latihan rutin dari kesadaran penuh dari setiap anggota paduan suara dalam menyesuaikan suara mereka dengan kelompok. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah maupun pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.